Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan laporan tugas besar dari mata kuliah pemodelan dan simulasi kami. Di sini ada saya sendiri, Muhammad Faras Sardiansyah, ada Revlin Angger Saputra, dan Surya Timur Rizky Haryanti, dan NIM tertera. Lalu di sini ada daftar isi, lalu selanjutnya ada deskripsi permasalahan yang akan dijelaskan oleh Surya Timur. Yang pertama ada deskripsi permasalahan. Pemerintah berencana membangun sistem pendeteksi kemacetan jalan raya yang dapat memberikan lokasi titik kemacetan berdasarkan kepadatan kendaraan di satuan unit lokasi. Untuk tujuan tersebut, tim peneliti yang terlibat mencoba membuat sebuah sistem yang dapat mensimulasikan arus kendaraan di jalan raya. Asumsi-asumsi awal jalur kendaraan yang telah disepakati yaitu pertama, seluruh kendaraan adalah mobil, kedua, jalur kendaraan memiliki hanya satu jalur bentuk siklus seperti pada gambar. Ketiga, perilaku pengendara diatur atau dibatasi menjadi hal berikut. Pertama, kendaraan hanya dapat bergerak maju dan demi keamanan tidak boleh melebihi kecepatan tertentu, yaitu Vmax. Yang kedua, pengendara memperhatikan jarak dengan mobil di depan untuk menghindari tabrakan. Ketiga, kecenderungan pengendaraan untuk menginjak rem yang menyebabkan mobil melakukan perlambatan mengikuti peluang tertentu. Ke bawah. Dari model di atas dilakukan hal berikut. Pertama, buatlah simulasi untuk sistem tersebut dengan parameter tetap M sama dengan 100, P sama dengan 0,3, V0 sama dengan 0, D sama dengan 1, jumlah kendaraan N sama dengan 20, Tmax sama dengan 1000, dan Vmax sama dengan 5. Dari simulasi tersebut, tentukan dan jelaskan, gambarkan apa yang terjadi setelah sistem berjalan selama Tmax. Yang B, kepadatan persatuan waktu kendaraan di internal. Yang C, kepadatan maksimum persatuan waktu kendaraan di setiap internal dengan panjang 5 unit posisi. Yang D, waktu rata-rata mobil kembali ke posisi awal. Pemodelan matematika. Perilaku pengendara disederhanakan menjadi sebagai berikut. 1. Penyederhanaan rule 1. Penambahan 1 unit satuan kecepatan untuk kecepatan setiap mobil per 1 unit satuan waktu, dan kecepatan setiap mobil tidak boleh melebihi batas kecepatan yang diperbolehkan. Artinya, V dikali T plus 1 sama dengan V kali T plus 1 kurang dari sama dengan Vmax. Yang kedua, penyederhanaan rule 2. Misalkan jarak aman antara dua mobil beriringan adalah D, maka kecepatan setiap mobil harus memenuhi V kurang dari sama dengan D-1. Penyederhanaan rule ketiga, pengemudi memiliki kecenderungan untuk mengerem dengan peluang sebesar P, yang mengakibatkan mobil mengalami perlambatan sebesar 1 satuan unit kecepatan. Sehingga jika penginjak rem kecepatan menjadi V dikali T plus 1 sama dengan V kali T min 1 lebih dari sama dengan 0 karena mobil tidak diperbolehkan mundur. Dengan kata lain, melalui penyederhanaan ini, setiap kendaraan akan mengalami update kecepatan dan posisi sebagai berikut. Update kecepatan sebagai berikut dan kemudian update posisi sebagai berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Revlin. Untuk selanjutnya, algoritma yang digunakan, yang pertama kita konfigurasi. Yang pertama import library dulu, import matplotlib, terus import Python, import matplotlib dan offset box, import Python drive, diautentikasi, import Python drive, lalu import Google Colab out-nya. Setelah itu autentikasi user, Google out, lalu diambil dari drive Google Drive dengan linknya sebagai berikut. Lalu kita download drive dengan create file, lalu dimasukkan M-nya sebesar 100, P sebesar 0,3, V0-nya 0, N-nya 20, Tmax-nya 1000, Vmax-nya 5, terus lalu disk-nya 1. Dengan penjelasan M-nya jumlah kotak,
P-nya peluang pengendara melakukan pengereman, V0 kecepatan awal, D jarak antar mobil yang beriringan, N jumlah mobil, T-max adalah jumlah waktu simulasi, V-max kecepatan maksimal mobil, membuat lintasan atau jalur. Selanjutnya, kita reading image dan create offset box untuk emoji. Agak ke bawah. Ke atasan dikit, Faras. Nah, lalu kita membuat argumen untuk lane atau cycle-nya. Dengan definisi X1 dengan image mapping, lalu image 2-nya di flip, lalu ada image box untuk membuat box-nya. Terus di sini kita definisikan X1 sebagai X-line-nya dengan color R, dan line style-nya kita minus. Sama untuk ke bawahnya. Lalu kita definisikan animasi function-nya. Untuk if, argumen sama dengan line, X1. Else if, argumen cycle, X2. For K, in post, kita print K-nya sebagai K. Lalu if, len, chord, dibagi 2, dan argumen cycle. Lalu else-nya AB sama dengan notasi box, image box, dan chord. Selanjutnya. Berikut adalah lintasan yang telah dibuat dengan codingan di atas. Lalu algoritma animasi agar mobil bisa jalan di lintasan yang telah dibuat sebagai berikut dengan mendefinisikan animasi function dengan if argumen dengan line X1 step X1, else if, lalu cycle X2, for K in post, lalu kita print K masih sama dengan kayak tadi. Algoritma kepadatan persatuan waktu interval X80, X90. Lalu kita kalkulasikan car density-nya dengan skala 80/90. Dengan I dengan range Tmax, post sama dengan update post I. Lalu density, append, NP count non-zero dengan postnya 90, lebih dari 90 dan post kurang dari 80. Lalu dibagi 90 di minus 81. Untuk hasil simulasi dijelaskan oleh Faras. Lalu saya kan sini menjelaskan dengan hasil simulasinya. Di sini ada gambar yang telah kami buat. Jadi di sini saya akan memperlihatkan animasi yang telah kami hasilkan. Di sini kami punya animasi, dapat terlihat mobil-mobil berjalan dengan beraturan dan tanpa terjadinya halangan hambatan sedikitpun. Lalu selanjutnya yang selanjutnya ada kami buat adalah kepadatan maksimum persatuan waktu di interval 80 dan 90. Di sini bisa terlihat kepadatan kendaraan yang paling tinggi ada di waktu ini, sini ada waktu 500 dan dengan kepadatan jumlah mobil yang paling banyak. Lalu terakhir kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari tugas besar kali ini adalah yang kami dapatkan dari perhitungan kepadatan di atas adalah bahwasannya semakin besar angka kepadatan maka semakin lama pula waktu yang dibutuhkan untuk kembali kepada posisi semula. Hal itu dikarenakan kepadatan berbanding terbalik dengan waktu kembali posisi awal. Apabila angka kepadatan besar, maka waktu dikumpulkan kembali untuk ke posisi awal maka akan semakin lama. Sedangkan sebaliknya apabila angka kepadatan kecil, waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke posisi awal semakin cepat. Mungkin sekian dari kelompok kami yang dapat disampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.